Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini akan mengersani Sofi, kersane para masyayikh ini. Mau wonten Habib Muhammad Zaid bin Anis bin Ali yang kita sebut juga. Sekarang mohon kalau hormati, ini nak bagian belum nanti saya ngisi 15 menit nanti hilang jannah menuju surga. Lalu spesial mencari surga yang enggak bulat. Mungkin kalau kita terus begini. Tadi Habib Muhammad bin Zaid cerita tentang Rasulullah SAW. Ceritanya itu model orang sholat, jadi koyok baju, kopiah, nanti itu setengah sholat. Tapi mau dikeluarganya sama. Jadi dia Habib Muhammad ada cerita di kitab Sahih Bukhari, ada di Muslim. Ikut ke bagus di sholat duha. Bab kesunatannya sholat duha. Di situ kesaksian Sayyidah Aisyah, Abu Hurairah dan para sahabat yang lain. Kesaksiannya unik. Saya palteknya wa'in pakai info kapan nasabilah wa'in karena Rasulullah SAW layak daul amalah wa yuhibbu ayya'amal fasyata ayya'amal binnas sallallahu alaihi. Nabi itu sering mencintai satu amal yang tertentu, sering satu. Nabi kalau melihat sholat duha itu senang sekali. Tapi saking senangnya Nabi itu senang melihat sholat duha. Tapi Nabi itu harus secara konstitusi. Kalau saya sholat duha itu, Nabi tidak wajib. Dikira tandingan sholat maktubah 5, jadinya 6. Maka Nabi harus meninggalkan itu supaya sholat duha dianggap wajib. Maksudnya dengan duha di sunnah Rasul, itu duha di sunnah Rasul. Jadi mau kiai kalau kemarin apa dia? Jadi konstitusi hukum itu yang duha ya harus sunnah Rasul, yang tidak duha juga harus sunnah Rasul. Karena dengan cara itu duha nggak dianggap wajib. Nah terutama si duha boleh dua itu wajib tinggal. Setelah akan mandi kena alam pengeran. Jadi duka mari sudah tak pamah. Daripada sampean sudah kiai-kiai mendingan boten duka. Gimana surah ajar tak pengeran. Alakus Cina orang duka ya juga. Kalah pandang itu. Kumpulan itu mengenai di bawah. Saat tadi jalan sama Habib Muhammad, saya pakar sekali sama beliau. Jadi ulama itu ada yang megang model kayak saya. Saya beri contoh kedua. Semua sahabat itu tawfurban. Ketika tawaf ifadah itu tawfurban. Apa tawfur musyatan? Semuanya tawaf secara jalan kaki. Ya tawfur musyatan, semuanya jalan kaki. Kecuali Rasulullah SAW. Nabi itu malah tawaf rokiban. Nabi tawaf itu sambil mengendarai unta. Dan semua rawi sepakat saat itu Nabi itu sehat. Sirinya apa? Andai kan saat itu Nabi kok ikut tawaf secara masyian, secara jalan kaki, maka dikira tawaf jalan kaki itu syarat sah. Maka akan ada tambahan syaratnya tawaf itu berputar 7 kali dimulai dari Hajar Aswad posisi suci. Syarat ketiga adalah dia harus jalan. Barokahnya Nabi Rokiban diketahui bahwa tawaf itu tidak termasuk syarat sah adalah dengan cara apa? Masyian nggak boleh rokiban. Maka Imam Nawawi dalam kitab Majmu' menghentikan ketika Nabi melakukan sesuatu yang dari Jawa untuk menunjukkan hal itu boleh, itu pahalanya di atas yang melakukan sunnah karena ini menjaga konstitusi. Jadi kamarnya sampai antara duha orang sampai orang duha, tapi gara-gara kakak keluar. Mergowo betul duha tapi mulai halal haram. Sampai duha boleh duit itu sih keramat keluar. Terus sok kali sunat itu mandub atau sunat kali itu kali. Mak dilakoni untuk ganjaran, ini wong soleh.
Terus sekarang soleh atus pulau nggak definisi kedua anak ditinggal orang apa-apa. Pulau itu milah ditinggal orang apa-apa. Ya balik tak itu sunat sendiri nak dilakoni untuk ganjaran ditinggal orang apa-apa. Sama nilai yang pertama atau kedua? Tapi saya soleh. Mohon kami jalan. Nah kepengen yang pertama kita harus satu mohon. Saya atus pulau mau. Terus sebagai bentuk penghormatan dalam mengaji sini majelis bahasa India atau orang saya tentu punya anak-anak yang besar saya ini teman kakaknya mengatus dulu orang tak kamar yang aku sambil itu jauh kemudian ada adik-adik angkatan harus kecuali kejelasin terus di masjid ini koloninya dari rumah mau bacakan soal itu Bukhari tentang Sayyidul Istighfar. Kenapa saya baca itu sebagai dukungan pada Gusti bikin pada dia. Orang itu di Muhammad yang merasa dosa terus itu salah besar dalam agama ini. Karena seakan-akan Allah itu tidak kasih nikmat, tidak kasih rahmat. Makanya saya ini sering kalau istighfar itu sering nggak kuat. Bukan karena balik loh, saya ini termasuk orang baik, bukan karena balik. Jadi kalau istighfar terus kan kesannya kenangannya Allah sama Anda itu bikin dosa. Astagfirullah, terus nangis, dosa ini seakan-akan Allah bikin kenangan Anda ini hanya Anda diciptakan dosa. Padahal Anda sholat subuh, Anda hormat istri, hormat keluarga, Anda tidak zina, tidak maling. Kenangan kebaikan Allah itu kan banyak. Tapi kamu hanya kenal sisi kamu ditakdir apa? Dosa. Maka mazhab Syafi'i itu mazhab yang paling mengingkari cara berpikir seperti itu. Bagaimana nasihat Rasulullah SAW, Abu Ulaka ini nikmatika aliyah, Abu Ulaka ini nikmatika aliyah. Bahwa saya ya Allah hubungan dengan Engkau itu selalu mau kasih nikmat. Wah sampai sholat misalnya masalah kalau pakai, tapi kalau malaikat dulu itu senang, capek itu belum sujud terus. Wes bener sarasa. Mosok mambur bumina wayane orang agel ngakoni Allah kan lucu. Wah, sorok masalah. Pengiran dulu itu pantas, tak waras. Orang kegadaan kan di status waras sebenarnya waras. Makanya di kitab Madzhab Syafi'i ini kalau bela Syafi'i, yang nanti kami bahas asmanya Natoila Sakandari ini menjadi Abdul Abbas Al-Nusi, kemudiannya Abdul Hasan Roh Asyadi. Dan cerminan Madzhab Syafi'i ya di kitab kita. Kata kitab kita itu kafa mijaza iya ka'ala to'ah anro dia kalaha Allah. Cukup sebagai pahala kamu melakukan to'ah adalah Anda ditakdir melakukan. Anda ditakdir apa? Dan misalnya sholat Anda ini karena hal tertentu nggak sah. Tapi malaikat bisa nggak nyalakan Anda misalnya 5 ada sebab fatwa, kenapa Anda membaca tasbih? 5 ada kabar fatwa, kenapa Anda membaca tasbih? Tidak bisa. Anda akan dibenarkan semua malaikat di langit karena mental mukabir. Anda yang membaca takbir Allahu Akbar, Anda yang membaca tasbih, Anda yang membaca kalimat-kalimat baik, pasti itu keren. Ditakdir begitu sudah luar biasa. Makanya kata Soebu Hikam, kata menjadi dia kalah to'ah anroh dia kalah cukup sebagai pahala kamu ini ditakdir melakukan kebaikan. Nah problem seperti tadi yang dijawab organisasi orang itu terus berpikir saya tidak sah itu masalah dia. Kalau masalah hakikat ketika kita ditakdir sujud itu sudah luar Suwon ketika nanti sama nanti syarat dan masalah itu setiap doa istighfar tetap harus dibarengi hamdalah Abu Ulaka bini amatikan wonten yang sering dimarahi bujune wamu bujune terus niku marine tak ada itu kalau dibujuk terus dia muni terus setidaknya kamu punya istri itu menunjukkan aku itu payu itu stop terus kalau bujuku jelas tepat-tepat karena kamu ini tonggo malah dia tapi bujuku jalan duit terus bukan jalan pengelarang ojo apa jadi sebetulnya hidup itu sederhana jadi nyari sisi di mana kita ini menang. Rasulullah SAW nanti ketemu yang berarti aku berarti melarat elek berarti
Aku sombong kok. Kata Nabi, mahal Indonesia ini tidak gaya jalan yang Allah suka. Tapi ini informasi dari langit, Allah itu suka orang itu. Kenapa? Ternyata dia perintah-perintah itu karena bangga, iman dan Rasulullah itu bangga. Dua, walek, soalnya bener. Orang nikmat dunia santuk, tapi bangga. Berjalan aku iman dan Rasulullah, terus lete. Wong iya itu lete berdua, masa aku itu lete dari Rasulullah. Jadi katakan ini, sekali pengajian orang kaya. Apa ngaji juga apa apa, senang. Kalau Habib senang, berarti senang. Dalam diri anda nggak paham, nggak senang. Mereka senang. Ya memang agama ini terus senang. Jadi ketika kalau dina amal masa tukubal, senang itu pokoknya orang mikir. Bukan sama rasa berdigital kali atau sekolah dapat organisasi, mana rasa senang, aneh. Pokoknya pengen coba Nabi Muhammad atau foto atau nyamati. Jadi juga Nabi itu sungguh saya nyamati. Misalnya pulau juga mengalir sungguh nyamati. Tapi mursyid mereka saya nyamati. Itu ada mursyid orang ada. Pulau itu senang dikali-kali senang pulau itu aneh. Nabi itu nantikan yang paling aneh dari sekian dari siapa nanti di ahli kabeh umat itu yang salah-salah lain sama itu kan luar biasa orang yang salah atau kepikiran apa itu kalau nggak orang baik dan bisa orang yang salah atau kepikiran apa dan itu di ruang kita Nabi itu hanya memohon saja tidak salah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka maqaman. Tentu saya swani jadi sesuatu mesti tori populo sesuatu dari wong alim Nabi Muhammad Abu Bisyasid kemudian mikir saja benar. Itu akhirnya apa hati ben keren terus jadi apa itu keren. Dulu itu dari mengajar ada sholat dulu pengiran gawe pengiran kan Nabi wasal filihan tiga walil mu'minina makin istighfar demi kamu kok wakil berpikir walil mu'minina pon itu mau suara haji nama nani model kuno terus kembali kira semua ya kami rasa nangan suci mandingin akhir ngomong kami nangan itu protes nanti inaku melatatu naso wala kowe kok bengak-bengak tenan sing berbunga itu ndak sing siku bengak-bengak jelas terus awal api ambil tenang itu disebutkan di saking api-api apa lho kan dalam pangan wong tuamu tenang. Orang tenang karena yakin enggak apa-apa. Jadi kadang muamalah dengan Allah itu suka yang manja. Masa ke jalan wong tuamu, Pak, kamu kan dua berdiri nyuwun maaf. Boleh ngomong ayo. Nah, saya termasuk kiai yang mandat wong itu tak dengar tenang. Tapi mati ya. Kalau Pak dia tenang itu aku duduk dalam wong tuaku wae kalau tenang kasih kok jalan Allah sing Allah Rahman Rahim kok memangnya Allah lebih sulit dibanding makhluk buatan ini maka jual senang anut monggo buatan tapi kalau jadi dengan anut dia juga kulomon memang itu nanti tadi mau kesini ke Bapak video pertama dia Nabi Muhammad ada Nabi Musa itu pas kekeringan dini istisqa gak mandi Nabi lo kali mau kan? Barang gak mandi, Nabi kan dia masuk aku Nabi lo semua mandi model dia. Protes, ya Allah kenapa doa saya ini tidak mandi? Dan pikiran dulu, inafihim namaman di antara mereka ada semua lagu itu. Tapi Nabi Musa, gampang kok Allah, dia kan tahu yang lagu itu siapa, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya keluarkan dari majelis ini. Jadi pikiran dulu, aku ngarang lagu itu, aku itu berarti aku lagu lagi. Nabi Musa, gimana nih mesti solusinya gimana? Saya ini Nabi loh, cuma ngomong dulu gak Nabi itu kan bisa. Ada gawe Allah, biasanya esa. Petungi kaulah itu jenis barat, ada yang baca bener, itu beda. Kalau masuk barat terus mau keluar semua, dan murah dan mungkin nanti udah barat, dia rasa apa lah.
Raja ayat Rafulan, jenenge Barat, apa ada yang kata? Diperlukan kalian Nabi Musa, ketemu pertama itu Anta Barat, ya Anta Musa ya, kok tahu? Saya bilang, ya saya wali, ada nur yang menjadikan saya tahu. Kenapa kesini? Sama Allah disuruh minta doa kamu supaya ada hujan. Itu dongannya ngawur itu kawan. Membuat itu ngawur bang, pulau itu ngawur, ngawur. Itu beda. Sama aku sakit. Nah, tapi rasa soal apa? Lewat roh, lewat mobil wali. Nah, sama yang bisa, ya wes, baca. Itu pertama, betul. Ketemu dongannya ya Allah, apa engkau ketakutan stok hujan juga ada hujan? Doanya benar sampai paham manusia dibaksin sama manusia atau dijotos karena itu tidak sesuai protokol fikih. Wong gak mengira ngomong. Terus kata Allah, ya Musa jangan kamu jotos. Inna ulit hikuni biyomi salata mar. Barang itu bisa bikin saya ketawa. Karena lucunya kalau mereka ada dapat hujan karena maksiat mereka, jangan Tuhan lata dulu maksiat Tuhan. Maksiat mereka tidak efek untuk pertimbangan gimana? Dengan tetap Tuhan meskipun mereka maksiat dan kerajaan jenengan tidak terganggu maksiat mereka. Apa hujan mau? Hujan betul. Maksud pulau, sama kan bakat khusyuk terus wiridan kan gak bakat. Ya betul loh, maksudnya itu hubungan kayak pengenan itu saya nyaman, saya asik, saya soalnya enak saya. Kalau nggak berbeda terang sih asik betul. Kok isen? Ini asasi minambo, aku jalur untuk pakar atau tenanan, aku yakin mesti kak. Jalur untuk aku atau tenanan, aku yakin mesti. Jalur untuk tenanan, nah ini nanti masuk inamu lagi belum ada di. Orang itu juga suka kalau orang cara berdoa yang berlebihan, karena ini seakan-akan gimana ya. Makanya itu sahabat ketika doa berdoa tidak mulai Tuhan, asom maula bahwa ibadah yang tidak bertakira samiam, jadi ada satu surau yang katusnya gitu bener. Kalau pergi kalau datang balik-balik kalau dua anak di mandi. Kalau pengen ziarah Masjidil Rahman berkali-kali, pengennya dari jemaah. Tapi dulu mosok karena apa dengan ibarat. Orang dulu sama ada sombong. Nah bapak keluar amal Quran, keluarga Quran. Saya baca surat Ibrahim. Itu tidak sampai sekian jam untuk info bahwa ada travel yang bisa ke sana. Tapi walhasil terus menyasar ke sana. Oke, nak hubungan dengan pengiran, apa sih tenang aja mandi. Karena dulu cerita-cerita wali-wali dulu itu ya hubungannya dengan Allah itu asik. Karena hubungan itu apa? Mahabbah itu cinta itu mesti apa? Asik. Ya saya lagi cinta itu mesti apa? Kalau inawa habbah ilaikumul iman bersejarah. Jadi cinta itu harus mahabbah, harus zina itu pepais. Di mana-mana pepais itu ya asik. Dimana mau kalau nggak gini nggak mustajab, kalau nggak gini nggak mustajab. Yang udah gitu itu yang nggak mustajab. Pun bawa ini hadis Bukhari misalnya akhir terhadap Syafi'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hadirin besok Allah sekali kopian dulu saya itu istighfar bahwa cuma langsung dengar. Saya itu istighfar kami tuane atau pokoknya atau intinya istighfar antakulah yang kau ucap siro meyakini sopo siro Allahumma Allahumma dawan tali majinan kurang ini juga saya ngurusi ingsun. Jadi Rabbun itu ulama mengatakan dari madhatul kalimah Robban al-Qawma Esa Sahum maka anak-anak. Kemudian terus menjadi tradisi ulama Robba itu dianggap kayak Robba yang tarbiyah, dianggap kayak tarbiyah. Sebetulnya Robba itu binatnya doa Robban al-Qawma atau Robba al-Qawma. Kalau diwujud itu Robban al-Qawma Esa Sahum maka anak-anak. Orang yang selalu mengurus orang lain dan posisinya itu di atasnya itu disebut apa? Rabbun. La ilaha illa anta khalaqta damel panjenengan di Indonesia. Wa ana tinsun abdika kawula panjenengan.
Wa ten semua ala atika yang atasnya perjanjian dengan wa atika lan yang atasnya janji dengan masa takku selanjutnya mampu sopan aku bingung bahwa saya juga akan panjenengan misalnya masangin perkara sholatku kan lampai sopan insun di rumah. Dan ini penting ya aku bilang. Saya itu berkali-kali berpikir gini Habib Muhammad. Orang lain mau menjatuhkan Anda itu lewat memfitnah, lewat medsos atau memfitnah atau mencibir. Itu nunggu diterima orang lain. Tapi kalau kita menjatuhkan diri kita sendiri, keujungnya langsung dari kawaras. Orang lain mau bunuh Anda, nunggu nyantet, nunggu bacot ini. Tapi kalau kamu sendiri yang jelek, bunuh diri, selesai. Artinya begini, Nabi itu mengajarkan kita, potensi terjelek kita dengan kita sendiri adalah perilaku kita sendiri. Makanya yang perlu aku juga mensyarima sholat. Kamu bersuami istri, orang lain mau mencari kamu harus gosip, harus berstabil gitu. Tapi sekali Anda sendiri yang salah, selesai. Begitu, kamu tokoh kayak apa terus tujuan nyari jalan selesai. Jadi yang potensi menghancurkan kita pertama adalah perilaku kita sendiri. Aku juga bisa terima. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita. Hubungan kita dengan Allah adalah beristiadah supaya kita terjaga dari jelek kita sendiri. Karena kalau Anda istiadah dari jelek orang lain, berarti Anda sudah nuduh orang lain dan menganggap potensi orang lain itu menghancurkan Anda. Itu sudah bagian dari su'ud. Maka yang dibahas di sini adalah a'udzubika min syarri ma sholat. Jadi itu sudah takdir pelajaran adab dari Rasulullah SAW. Nah yang saya senang kenapa ini saya bawa, saya dukung oleh Qasadiyah. Ketika istighfar pun kita harus tetap matur ya Allah. Aku balik insun nakamarin panjenengan Gusti. Kalau langsung gini amatika kelawan nikmati panjenengan, nikmat aliyah hasil. Apapun salah kita ini membawa nikmat besar. Misalnya kita salah, kita dosa. Kamu dosa sama siapa? Sama Rabban Karimah, sama Tuhan yang mulia, sama Tuhan yang sayang. Kamu menyalahi syariatnya siapa? Syariatnya Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad siapa? Dilindungi ufur. Tetap kita ini dilindungi nikmat, dilindungi nikmat. Maka dulu Habib Muhammad ada wali doa di depan rondo itu agak maksa Tuhan, kayak neror pengeran. Tapi akhirnya mandi. Tapi nggak bisa kamu tiru karena kopian juga mandi. Kalau kopian nggak yang asli yang mandi. Ya Allah, saya ini di depan kekasihmu Rasulullah Muhammad SAW. Injal kami solihan kalau engkau bikin saya soleh, surah habibu yang senang itu kekasih. Kalau engkau bikin saya fasik, yang suka itu musuh setan. Monggo, jangan pengen nosimpen. Ini dari jasa cerita ya. Ya Allah, saya ini di depan kekasihmu. Kalau engkau ingin kalau engkau menjadikan saya soleh, berarti menyenangkan kekasihmu. Kalau engkau menjadikan saya fasik, menyenangkan musuhmu. Monggo, jangan pengen nosimpen. Jangan mau kekasihmu, ya soleh. Mau di rumah orang ini impor doa bicara harus kesana. Semoga semuanya senang dengan itu. Ya tetap kita bilang Abu Ulaka dinikmatikan. Boleh itu clear, pasti clear. Lah soal dosa waku bidamki faufirni fa'inahu la yakiru bimuka ilah. Soal salah gampang mesti dengan sepuluh. Jadi segampang itu hubungan kita dengan Allah. Nikmatnya Allah ke kita pasti hasil, pasti terjadi. Sementara hubungan kita salah, kita cukup hubungan kita minta Allah istighfar kita. Dan itu disebut dari Nabi Sayyidul istighfar. Nanti kalau harus jauh Imam Bukhari, terus akan riwayat sampai Rasulullah SAW. Kalau ulama kolah hamna nahar mungkinan dia, paman kami yaumi qabla yusya bahwa min ahlil. Dan baca ini pagi sebelum sore mati min ahlil. Dan baca ini malam dia yakin sebelum subuh mati dia juga min ahlil. Ini yang pulau hotel masa itu. Kalau saya berpasan rodewan ini kita bukan. Kalau tu mau coba insun datang di sisi bumi melayani sambil bumi. Insun mau pulau berguna sila anitari itu mengukai untuk insun dilakoni alam besar dua suatu panas. Allah dia waktu subuh nas dan sinati panas. Pakilah kau dijawabno lima insun orang jago satu waswas itu waswas.
Satu waswas itu waswas puluh kamar lima waswas bina antara siro bina hadika lan antaranya kekasih siro. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Yunsikan lalek no opo waswas kalian siro. Langano alto bau kira-kira sayang-sayangnya opo alkasana tara kabeh. Wa yudaki lan nilai no opo ikhlas waswas kalian siro akalakan kira-kira perilaku siro asayaka kang elek. Jadi termasuk waswas yang buruk adalah Anda hanya terngiang-ngiang eling salah-salah Anda. Jadi dalam madzhab Syadziliyah, orang yang ingat dosa-dosanya saja itu dalam madzhab Syadziliyah itu salah. Karena dengan ingat dosa-dosa terus Anda ingat sisi negatif Anda. Seakan-akan Allah Anda tidak punya sisi positif. Padahal Anda iman, Anda syukur, Anda meninggalkan zina, Anda meninggalkan maling, meninggalkan nyopet. Kan ada sekian kebaikan Anda. Jadi kita berikan Allah sama kita. Tapi waswas ini ingin mengingatkan Anda bahwa kita akalaka asyi. Ya. Wajibali wani tekno apa waswas tindakan data kami ngomong sing berhak untuk suara. Wajib lan ngakeh-ngakeh apa waswas tindakan data simak. Seakan-akan zaman akhir wong susah kabeh. Zaman akhir wong sebelah kabeh. Seakan-akan jumlah data simak itu lebih besar dibanding data yang padahal dulu kita dijajah Belanda, dijajah Portugal, dijajah Jepang. Sekarang kita merdeka, bisa sholat, bisa jamaah, bisa baca burda, baca hibah, baca berjanji macam-macam. Berapa kebaikan bawaan zaman akhir? Ini gara-gara kita ngikuti waswas, seakan-akan dunia ini buruk sekali. Makanya Nabi mendikan tidak kok terus dihalakan nas bahwa ada buruk. Ketika orang komentar ini manusia halakan nas, kata Nabi bahwa ada buruk dia yang paling besar. Karena dia seakan-akan nggak mengakui rahmatnya Allah itu wasi'ah, rahmatnya itu jauh lebih luas. Makanya doa di Sintuburo yang saya paling senang itu diantaranya adalah keinginan Sayyid Ali di Sintuburo itu antuko bilal mutribamina bil busro. Semoga yang dosa engkau balas bil busro, manusia bil. Jadi yang positif saja cara berpikir. Orang antuko bilang ini binar, walau siap di jahannam, ada dalam itu juga. Waktu apa? Ya jelas. Wajibul tiwain jaga data yamin, wajib sirwain jaga data. Tujuannya apa? Lihat kita semua minggu no opo waswas jika insiro, minggu no antusridon di sang antusridon di lawa rasulin, minggu no ilah suridon di mari suridon di lawa rasul. Itu barang yang nyata. Hadat dibawa oleh Rasulullah SAW. Sayyidul awalin wal akhirin. Saya itu dibawa sahabat, dibawa tas orang-orang tok. Lepas itu dibawa model, dibawa ustaz untuk maklaran agama. Mau yang ngaku. Agama ini kan nggak pernah dibawa orang sempurna di akhir zaman. Pengajian pakai jamaah akhir itu dalam politik. Mau yang ngaku. Kalau sementara akhir atau dibersih-bersih itu mengaku. Ya karena memang hadat ini milik Allah. Awan juga nabi, nabi juga sampai juga modern gimana? Jika orang berdukun gitu. Guru-guru TPK dan desa-desa tak cerita kalau mulai ini 3 dan apa boten tapi ya. Ini kok ayo-ayo, kalau kasusnya nanti ketua bos. Aku yang menengah ya, cepat sampai digadar, pasalnya ke sifar. Aku yang menang, kasih ini, tokoh-tokohan baru kayak dulu-dulu, saya mau menurut. Aku yang beneran kalah, pokoknya menurut. Soalnya, sangat aku yakin, soalnya hadat ini nilai Allah Subhanahu. Di bawah wali sama G4, di bawah Ustaz G4, di bawah Kiai Rodo Dukun gitu. Di bawah Kiai Mutung G4. Lo masjid di desa-desa ya, takmir bentar kan di mutung. Lo masjidnya tetap ngaku, ada kayaknya nengan. Lo kan bosan dilapor dia nengan. Lalu negara pulang kamu pulang termasuk gaya. Kita politik nengan, kita pilihan bupati gubernur. Tapi agamanya ya ngaku. Orang nengan, oh sama dulu apa? Aku tak perlu lagi buat. Pokoknya sampai itu sudah mau jawab. Lagi kami ini adalah murid dari Abu Hasan Asy'ari. Maka Hasan Asy'ari itu pokoknya urip sing ruwet ini salah mutok tinggal.
Ini wong hebat. Kalian maksudnya kan terus santai kiai untuk kiai. Ya ada tuh. Bapak murah kiai, kira kiai, bapak murah kiai kok seneng ngaji kan? Kok benar nih? Besar pulau nanti jalan kan kak. Mereka bapak yang mau nanya baru saya kan ada berjalan. Sampai nggak jelas asal usulnya berjalan. Oh itu malaikat yakin kabur. Oh iso. Beragama ini gampang, karena senang pengen. Yes, apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.